Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Hussein, NIM 6233322111048 dari kelas 1J dengan mata kuliah Fisiologi Manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem otot manusia. Sebagaimana yang kita tahu, sistem otot pada manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Selain pada tulang, otot juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi utamanya adalah menciptakan gerakan. Bahkan hampir setiap gerakan di dalam tubuh merupakan hasil dari otot yang berkontraksi. Jenis-jenis otot. Sistem otot manusia berdasarkan jenisnya. Otot merupakan salah satu dari 4 jaringan terpenting di dalam tubuh. Jaringan ini terbuat dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut. Jaringan otot terbagi ke dalam 3 jenis yang berbeda. Yang pertama, otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi. Pada organ yang digunakan untuk melihat ini, otot polos berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Namun, pada sistem otot manusia, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Artinya, otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar otak, tanpa perlu Anda kendalikan dengan pikiran sadar. Ciri-ciri otot polos adalah berbentuk gelendong atau memiliki poros dengan satu inti pusat. Mekanisme kontraksi otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Yang kedua, otot jantung atau heart muscle. Berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan saraf protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan saraf protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan gelap ini. Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Yang ketiga, otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Selain itu,
Otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dari. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Fungsi dari otot rangka ini juga melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurik. Namun, sel otot rangka berbentuk silindris bercabang dan memiliki inti sel banyak di setiap seratnya. Fungsi otot. Fungsi sistem otot manusia. Setiap jenis otot yang terdapat dalam sistem otot manusia memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem otot di dalam tubuh manusia. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, mengatur postur tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Yang keempat, mendukung peredaran darah manusia. Yang kelima, membantu proses pernapasan. Yang keenam, mendukung proses pencernaan, mendorong bayi saat proses persalinan. Sudah itu aja. Fungsi otot manusia. Yang pertama, melakukan gerakan. Yang kedua, mengatur postur tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Yang keempat, mendukung peredaran darah manusia. Yang kelima, membantu proses pernapasan. Dan yang keenam, mendukung proses pencernaan. Yang ketujuh, mendorong bayi saat proses persalinan. Selanjutnya, kelompok otot. Pengelompokan otot rangka. Yang pertama, otot kepala dan leher. Menurut Cell Training Modules dari National Cancer Institute, sistem otot rangka juga mencakup otot yang ada pada wajah. Otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, jijik, marah, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Ekspresi manusia termasuk salah satu elemen penting dalam komunikasi nonverbal. Otot rangka juga terdapat. Otot rangka yang terdapat pada bagian wajah termasuk frontalis, orbicularis, iris. Otot rangka yang terdapat pada bagian wajah termasuk frontalis, orbicularis, oris, laris oculi, buccinator, dan zygomaticus. Sementara itu, ada 4 pasang otot rangka yang bertugas dalam proses mengunyah makanan. Otot-otot yang tergolong ke dalam otot-otot paling kuat di seluruh tubuh ini berhubung pada rahang bagian bawah Anda. Nomor 2. Otot batang tubuh. Sementara itu, otot batang tubuh termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang-tulang belakang, otot yang membentuk dinding abdomen, dan otot yang melindungi panggul. Otot yang bergabung dalam otot rangka di bagian batang tubuh adalah kelompok otot erector spinae yang terletak di sisi-sisi tulang punggung. Ini bertugas untuk membantu tubuh mempertahankan posisi tegak saat sedang berdiri maupun duduk. Yang ketiga, otot ekstremitas atas. Sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot yang melekatkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat. Otot-otot yang termasuk ke dalam ekstremitas otot-otot yang termasuk ke dalam ekstremitas atas adalah triceps brachii, biceps brachii, brachialis, dan brachioradialis. Yang keempat, otot ekstremitas bawah. Otot yang tergolong ke dalam otot rangka bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Lalu, otot gluteus yang fungsi utamanya untuk menggerakkan pinggul. Namun, otot-otot ini menjulur ke arah paha.
Ada pula otot yang berfungsi menggerakkan kaki. Sebagai contoh, otot ekstensor besar tungkal atau quadriceps femoris yang dapat meluruskan kaki di bagian lutut. Lalu otot